5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, coba perhatikan gambar berikut ini. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir yang menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada di dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Nah, tentunya kalian akan tinggal di dalam rumah saja ya. Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah? Iya, tentunya. Memakai baju tebal? Pastinya karena cuacanya dingin ya adik-adik. Dan minum teh hangat? Ya, kalau cuaca dingin berarti kita itu lebih enak minum minuman yang hangat. Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Tentunya tidak ya adik-adik ya, karena itu akan membuat kita sakit. Adik-adik, menurutmu apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Dan jelaskan nih jawabanmu. Nah, di sini bermain hujan-hujanan itu dapat menyebabkan kita sakit karena tubuh yang kekurangan daya tahan yang disebabkan oleh air hujan itu akan masuk ke dalam tubuh kita, rasa dinginnya. Nah, merasakan kedinginan dan kita juga akan bisa kena penyakit yaitu demam, bisa juga batuk, pilek. Nah, makanya ketika hujan jangan kalian hujan-hujanan atau bermain di luar rumah. Adik-adik yang hebat, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali loh faktor lingkungan itu sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama itu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, mari kita baca bacaan berikut ini yang menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, perhatikan gambar ini adik-adik ya. Ini adalah kabut asap yang terjadi ya karena adanya pembakaran hutan adik-adik. Nah, kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap?
Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Nah, ini adalah gambar papan indeks pencemaran udara adik-adik. Kalau sudah sampai di level hitam ini, artinya udara di sekitar kita itu berbahaya. Nah, kalau merah itu sangat tidak sehat, kuning tidak sehat, kalau yang biru itu sedang, yang hijau itu baik. Nah, tidak sehatnya karena apa? Asap kebakaran hutan dan lahan itu menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Nah, itu kalau kita hirup berbahaya adik-adik. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan kita. Selain partikel halus, asap kebakaran itu juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit adik-adik. Namun ada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, lalu anak-anak dan balita. Nah, kabut asap ini adalah bencana yang bisa mengancam jiwa manusia. Apa saja nih bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Nah, berikut ini ada beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Yang pertama adalah kabut asap ini bisa menyebabkan iritasi pada mata kita, pada hidung, dan pada tenggorokan kita. Lalu yang kedua, kabut asap itu dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga bisa sampai infeksi. Nah, ini berbahaya adik-adik ya. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya seperti bronkitis kronik. Lalu yang keempat, kabut asap itu dapat menyebabkan kemampuan kerja paru itu berkurang dan menyebabkan seseorang itu mudah lelah dan mengalami kesulitan untuk bernapas. Lalu berikutnya, kabut asap ini dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak itu yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah akan mudah mengalami gangguan kesehatan. Ya, untuk usia rentan itu anak-anak dan orang lanjut usia ya, itu biasanya daya tahan tubuhnya masih rendah, jadi akan mudah terserang penyakit ya, akan mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap itu dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga kita akan mudah terjadi infeksi pada organ pernapasan kita adik-adik. Lalu yang ketujuh, kabut asap ini dapat memperburuk pernapasan yang sudah ada. Lalu kabut asap itu juga menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Karena apa? Debu partikel-partikel yang kecil yang halus akan menempel pada air bersih ya, lalu pada tanaman, sayuran, buah-buahan, makanan yang tidak ditutup. Lalu kabut asap itu memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, ini berbahaya adik-adik ya kalau sampai manusia itu terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lalu bagaimana nih kita melindungi diri kita dari kabut asap? Yang pertama adik-adik, ketika ada kabut asap, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Lalu yang kedua, itu kita harus selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutup hidung dan mulut. Berikutnya, minumlah air putih
yang lebih banyak dan lebih sering agar debu dan partikel halus yang menempel pada tenggorokan itu larut dan masuk ke dalam pencernaan, sehingga akan ikut terbuang bersama kotoran kita saat kita BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil. Berikutnya, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila kalian itu mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Cara yang berikutnya adalah segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang merokok, dan istirahat yang cukup. Berikutnya, upayakan ya adik-adik agar asap dari luar itu tidak masuk ke dalam rumah atau ke dalam gedung kita. Cara berikutnya adalah tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik supaya kotoran dan debunya tidak menempel adik-adik ya. Lalu cara berikutnya adalah buah-buahan dan sayuran itu dicuci dulu sebelum dikonsumsi. Nah, bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Jadi kenapa harus dicuci ya? Supaya debu-debu yang menempel pada sayuran, pada buah-buahan yang akan dimakan itu hilang ya. Dicuci dengan air yang mengalir adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik itu tadi ya bacaan tentang kabut asap yang terjadi atau 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Sekarang kita akan membuat pertanyaan dari bacaan itu dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kita juga akan menuliskan jawabannya adik-adik ya. Ingat, kata tanya itu untuk menanyakan suatu kegiatan, lalu barang yang dibawa ya. Siapa itu menanyakan orang ya, di mana itu tempat, bagaimana itu menanyakan cara ya. Lalu mengapa itu menanyakan alasan. Nah, kalian juga bisa melihat video Kak Citra tentang kata tanya ya. Kalian bisa cari di video pembelajaran Kak Citra tentang penggunaan kata tanya. Contohnya di sini kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Nah, tadi di bacaan tadi penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Lalu apa saja zat-zat yang terdapat dalam asap kebakaran? Tadi ada ozon ya, O3. Lalu ada sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida, CO, dan nitrogen oksida. Lalu apa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran? Nah, tindakan yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan mematikan titik-titik kebakaran tadi. Nah, kalian bisa tambahkan nih, membuat kalimat pertanyaan dengan kata tanya apa dan kalian tuliskan jawabannya berdasarkan bacaan tadi. Lalu ada kata tanya di mana. Nah, contohnya di mana indeks pencemaran udara sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Di mana tadi? Oh, di kota Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Di mana kita harus memakai masker? Nah, kita harus selalu memakai masker saat kita berada di luar rumah atau di luar gedung. Di mana kita harus menghindari atau mengurangi aktivitas. Nah, mengurangi aktivitasnya ini di mana? Oh, di luar rumah dan di luar gedung. Dan contoh berikutnya, adik-adik bisa baca dan bisa tambahkan. Lalu ada kata tanya siapa? Siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Nah, siapa tadi? Oh, pemerintah ya. Lalu siapa yang kesehatannya dapat terganggu akibat kabut asap? Nah, kabut asap itu dapat mengganggu kesehatan semua orang. Siapa yang jiwanya terancam oleh bencana kabut asap? Nah, bencana kabut asap itu dapat mengancam di jiwa orang yang memiliki penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita. Siapa yang akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap?
Oh, yang mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap adalah orang lanjut usia dan anak-anak. Lalu dengan kata tanya mengapa? Mengapa terjadi bencana kabut asap? Ya karena adanya kebakaran lahan dan hutan. Mengapa indeks udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya itu sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Ya karena asap kebakaran hutan dan lahan itu menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Mengapa partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan? Nah, partikel ini mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan karena saking halusnya debu atau partikel itu, adik-adik. Berikutnya dengan kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap? Ya, usahanya adalah dengan mematikan titik-titik kebakaran. Lalu bisa juga bagaimana indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya? Indeksnya apa? Sangat tinggi dan tidak sehat. Bagaimana hasil usaha pemerintah dalam mengatasi bencana kabut asap? Nah, pemerintah sudah berusaha mengatasi bencana itu, tetapi hasil kabut asapnya masih ada. Itu tadi ya contoh beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya yang ada. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi coba disebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan. Nah, adik-adik, cara menjaga organ pernapasan kita adalah 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung saat ada kabut asap ya. Lalu selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau ke luar gedung ya. Lalu minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. Berobatlah ke dokter bila mengalami kesulitan bernapas dan segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ini adalah cara menjaga organ pernapasan kita. Adik-adik, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Ya karena organ pernapasan kita itu sangat penting. Ketika kita bernapas, maka karbon dioksida di dalam tubuh kita akan keluar dan digantikan oleh oksigen, sehingga tubuh kita akan tetap stabil. Kalau tidak ada organ pernapasan, ya kita bisa mati ya adik-adik ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.